Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline dan kami akan kembali mengajak Anda untuk membicarakan terkait hal yang trending pada hari ini, dan salah satunya ini terkait yang viral di media sosial. Kalau kita lihat kemarin banyak postingan di story-story Instagram dan juga di Facebook dan juga di X, ini terkait All Eyes on Rafah. Memang yang terjadi di Rafah pada saat ini telah membuat semua mata menuju ke Rafah. Seruan-seruan All Eyes on Rafah menggema di berbagai platform media sosial seperti di Instagram, di TikTok, hingga di aplikasi X juga ya. Jadi pemirsa, postingan All Eyes on Rafah ini gencar dibagikan dalam bentuk tagar ataupun gambar. Dan seruan ini hadir setelah adanya tragedi 26 Mei 2024 atas serangan udara yang dilakukan di Rafah. Ini adalah seruan agar banyak orang memusatkan perhatian ke Rafah, sebuah misi kemanusiaan atas kejadian yang terjadi di Rafah, Gaza Selatan. Rafah sendiri merupakan kawasan pengungsian bagi warga Palestina. Karena memang pada kemarin ini Israel menyerang ya bagian Rafah yang merupakan banyak, ada sejutaan kurang lebih warga Palestina yang mencari perlindungan dan seharusnya tidak boleh diserang ya kalau dalam aturan perang, tetapi Israel tetap melakukan penyerangan ke Rafah itu. Dan pemirsa, kawasan Rafah ini dianggap aman sehingga banyak warga Gaza yang berlindung di sana. Namun tadi seperti yang sudah Gemma juga sampaikan ya, serangan udara yang diluncurkan Israel ini membuat kawasan Rafah tidak lagi aman untuk dijadikan tempat mengungsi. Seruan All Eyes on Rafah berawal dari komentar Rick Peppercorn, Direktur Kantor Wilayah Pendudukan Palestina di World Health Organization atau WHO. Nah, kita juga akan melihat nih visual yang akan kami tayangkan. Ini merupakan serangan yang terjadi di Rafah. Seruan All Eyes on Rafah ini dimaksudkan sebagai permintaan bagi banyak orang untuk tidak berpaling dari apa yang terjadi di kota Rafah. Dan terdapat lebih dari 195.000 postingan dengan jutaan penayangan dengan tagar All Eyes on Rafah di TikTok, dan topik ini menjadi trending di Instagram pada hari Selasa. Dan pemirsa, hampir 100.000 postingan lainnya juga telah dibuat. Selain untuk postingan All Eyes on Rafah, ini juga banyak sekali warganet yang memfokuskan kepada PM-nya Israel ya, Benjamin Netanyahu ya, untuk segera melakukan gencatan senjata. Karena memang sampai saat ini belum ada respons dari Israel untuk menghentikan serangan ini ya ke Palestina. Dan pemirsa, pada Minggu 26 Mei, Israel menyerang kamp pengungsi di timur laut Rafah yang menyebabkan sedikitnya 45 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Serangan itu juga terjadi 2 hari setelah Mahkamah Internasional pada hari Jumat 24 Mei lalu memerintahkan Israel untuk menghentikan operasi militer di Rafah. Dan ironisnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pengeboman kamp pengungsian itu sebagai kesalahan tragis dan pihaknya sedang menyelidiki peristiwa itu. Oke, kita akan simak kesaksian dari warga Palestina di Rafah terkait dengan serangan Israel yang membabi buta tersebut. والله سمعنا صوت قصف قريب من هنا، اجينا لقينا المخيم ملان بالنازحين، ملان اطفال وشباب ونساء وشيوخ. والمخيم معروف ان النازحين يعني معروف انه اللي جايين اصلا من هنا من اغلبهم من الشمال. لقينا المخيم كله مولع نار بشكل رهيب جدا. استدعينا حول الدفاع المدني يجي الدفاع المدني، بس لقينا اشكال يعني مناظر مش طبيعيه، اشلاء ناس تقريبا سايحه، طلعنا ناس مناظرها جدا لا تستوعب، يعني طلعنا اطفال اشلاء، طلعنا شيوخ وشباب. والمخيم كان جدا يعني الحريق مش طبيعي، واغلب النازحين اللي هنا يعني تقدر تقول انه ما حدش نجي، يعني طلعنا اصابات قليله جدا، حوالي 8 اصابات، بس طلعنا شهداء جدا كثير. ومفيش امكانيه طبعا انك تقول عند الدفاع المدني انه اخذ وقت قبل ما نطلع. انا جيت له الولد وهو نايم بصرخ ماما ماما، والدنيا عتمه، والشظايا كلها اذا صارت في الخيمه حمرة الخيمه صارت، وتمزعت فوق راسه الشظايا، الفرشات ممزعين من الشظايا، الحرامات. لولا انا هيك بالخيمه حاطه الاغراض، انت عارف النازحين كله نظام خيم وفرشات وكله واقف، لولا ستر الله هالفرشات موجودين، وعافشنا هو اللي حمانا من الشظايا. 30 هيو هيك ورانا بالضبط، وانا ورايا ولا خيمه، يعني فيش الا شارع بيفصلنا عن الحدث، بالضبط شارع واحد، ولا تحذيره هيك فجأة بدون سابق انذار، ما حذروناش. وبعدين صار يجي الدفاع المدني، وين كانت الناس محروقه، قدمنا نشوف المناظر، الناس كلها محروقه، والشهداء على الارض مرميين، والاطفال بيجروا من الخيام، واللي ضايع عن امه، واللي بتدور على اولادها، وانا صرت ادور على اولادي، اتلخبطت اولادي مع اولاد الجيران.
ومش عارفين كمان وين رايحين على مكان لسه احنا بدنا نمشي بالشحن ونلاقي لنا مكان نقعد. لا هيك ماشيين واحنا مش عارفين وين رايحين لانه هنا فيش امان خلاص فيش امان بالمره. Nah, sejumlah media Israel juga menyebut anggota kabinet perang Israel mencapai konsensus untuk menghentikan serangan militer ke kota Rafah, serta lebih fokus pada negosiasi pertukaran tahanan. Namun militer Israel justru mengumumkan pengiriman brigade tempur tambahan untuk bergabung dengan 5 brigade guna memperluas serangan ke daerah tersebut. Dan kalau kita lihat ke belakang ya, ICJ ini pada Jumat 24 Mei memerintahkan Israel untuk segera menghentikan serangan militer di Rafah. Dan ICJ juga menuntut supaya Israel mengizinkan para pencari fakta dan penyidik dari Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menyelidiki dugaan genosida. Kemudian pelapor khusus PBB untuk Palestina, Francesca Albanese, pun mendesak negara anggota untuk memperlakukan sanksi terhadap Israel. Dan saat ICJ memerintahkan Israel untuk menghentikan serangannya di Rafah, Israel justru meningkatkan serangan di wilayah itu, kata Albanese. Dan Albanese mendesak seluruh negara anggota PBB ini untuk memberlakukan sanksi embargo senjata dan menangguhkan hubungan diplomatik atau politik dengan Israel sampai mereka menghentikan serangannya. Dan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa juga telah mengadakan pertemuan darurat terkait dengan serangan Israel terhadap kamp pengungsi di Rafah yang menewaskan puluhan orang nih. Ya, pemirsa, pertemuan darurat itu dikabarkan diminta Al Jazeera dan digelar secara tertutup kemarin. Pertemuan tersebut digelar sehari setelah Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengeluarkan kecaman atas tindakan Israel di Rafah. Jadi pemirsa, apa yang terjadi di Rafah ini membuat berang dunia. Menteri Luar Negeri negara-negara Uni Eropa untuk pertama kalinya juga membahas pemberian sanksi terhadap Israel jika tidak mematuhi keputusan Mahkamah Internasional atau International Court of Justice atau ICJ. Ya, dan pemirsa, Sekjen PBB pun mengutuk tindakan Israel yang menewaskan warga sipil tak berdosa. Hal itu Guterres sampaikan dalam akun X-nya, dan ini kita lihat bersama pernyataan dari Antonio Guterres di X-nya. Dan pemirsa, hal senada ini juga disampaikan sejumlah pemimpin dunia seperti Menteri Luar Negeri Spanyol José Manuel Álvarez Bueno, yang mana Álvarez mengatakan pemerintah atau perintah pengadilan ICJ adalah wajib dipatuhi oleh semua pihak. Dan langsung saja kita simak bersama. En estos momentos lo que nos concentra, lo importante y lo que ha centrado nuestra conversación en la reunión anterior y el ataque al que señalaba, yo creo que lo que hace es subrayar aquello que la Corte Internacional de Justicia ha indicado, y quiero recordar que las medidas cautelares, como todas las decisiones de la Corte Internacional de Justicia, son obligatorias para todas las partes, y es que Israel tiene que detener su ofensiva en Rafah, de la misma forma y con la misma contundencia que condenamos el lanzamiento de cohetes por parte de Hamas hacia Israel. Ya, sebenarnya PBB juga sudah sering ya Jessica mengecam tindakan Israel, tapi sampai sekarang belum ada tindakan konkret ya. Padahal serangan Israel dengan mengebom kamp pengungsi di Tal Al-Sultan Rafah, Palestina mengakibatkan puluhan pengungsi tewas. Dan pemirsa, sebagian korban pengeboman di kawasan yang diklaim sebagai zona aman itu ialah perempuan dan anak-anak. Dan kita lihat pemirsa visualnya untuk saat ini masih terkait dengan serangan ke Rafah yang dilakukan oleh Israel secara membabi buta. Pemirsa, operasi tersebut ini merupakan lanjutan dari serangkaian serangan Israel sejak Oktober lalu dan dilakukan pendudukan di Rafah, Jabaliyah, Khan Yunis, dan daerah lain di jalur Gaza.
Rafah yang bertepatan di ujung paling selatan Gaza di perbatasan dengan Mesir telah diserang pasukan Israel melalui darat dan udara sejak 7 Mei yang mendorong ratusan ribu pengungsi yang berlindung di sana untuk melarikan diri ke daerah lain. Jadi sebenarnya belum ada daerah lain yang bisa dinyatakan benar-benar aman di Palestina ini ya, karena tadinya diklaim juga Rafah menjadi daerah yang paling aman untuk para pengungsi, tapi nyatanya ada serangan dari Israel dan serangannya melalui udara juga. Jadi kita para pengungsi ini tidak mengetahui ada serangan itu ya. Ya, dan inilah yang menyebabkan kemarin dan sebetulnya dalam beberapa bulan terakhir ini selalu menjadi pembahasan di media sosial. Dan kemarin sepertinya bisa kita katakan semua orang sesuai dengan tagarnya All Eyes on Rafah. Karena semua media sosial ini mengepost gambarnya seperti ini ya. Dan Iya, juga semuanya tagar-tagarnya tulisannya All Eyes on Rafah. Nah, kita juga akan melihat bagaimana respons dari warganet terkait dengan tagar All Eyes on Rafah dan juga apa yang menimpa di Palestina. Ini dari Mas yang mengatakan semuanya mau diserang, mau dihancurin, jahat banget. Asli udah bukan manusia lagi, nggak punya hati nurani. Dan selanjutnya dari M. Drobi, kecam doang, nggak ada aksi sama aja. PBB mending mubarin, nggak guna asli. Konflik bertahun-tahun, jutaan nyawa hilang. Iya benar ya, belum ada aksi konkret dari PBB ini ya. Kemudian dari Chong yang mengatakan ini bukan butuh suara lagi, ini harus ada tindakan. Negara internasional membiarkan mereka berjuang sendiri. Setiap kalimat mereka hanya utarakan, hukum internasional juga sudah nggak berlaku untuk Israel. Tapi kita akan lihat ya, karena banyak sekali upaya yang dilakukan supaya kejahatan genosida ini bisa diberhentikan. Termasuk juga Indonesia ya, Iya, yang mendukung betul. juga ya. Dan selanjutnya masih ada komentar lainnya, ini dari Sik yang menyampaikan, gue nggak paham sih kenapa bisa kemarin Rusia dikecam sana sini dan Rusia kayaknya cuma nyerang pangkalan militer aja sampai kena segitunya sampai PBB. Ini Israel udah jelas-jelas ngelakuin genocide, PBB-nya diem aja, nggak ada gerakan apa-apa. Asli sih ini sakit hati lihatnya. Kita juga akan melihat karena kan sudah ada pertemuan ya kemarin di Uni Eropa untuk segera seluruh negara-negara mengakui keberadaan Palestina. Kita akan melihat bagaimana respon setelah itu ya. Dan kalau kita mengutip pernyataan dari Bu Menlu kemarin, dalam beberapa pekan ke depan akan ada beberapa negara yang akan mengumumkan terkait dengan pengakuan mereka terhadap negara Palestina. Semoga ini bisa menjadi jalan keluar dan juga untuk menghentikan kejahatan genosida yang terjadi di sana. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.